Alas roban. Ada apakah dengan alas roban yang dibicarakan banyak orang yang ditakuti adanya alas roban? Menurut penduduk mengatakan alas roban adalah tempat yang paling angker yang ditakuti semua penduduk yang ada, sehingga hampir bertahun-tahun tanah itu terbengkelai, tidak ada yang menyentuh, bahkan lewat di alas itu pun tidak ada yang berani. Ada apakah dengan alas roban yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya alas roban yang ada. Ada apakah dengan alas roban? Mari kita ikuti sama-sama kupasannya agar Anda tahu kisah yang sebenarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, doaku selalu menyertai Anda semua, baik sahabat YouTuber serta awak media dan seluruh para pemirsa yang ada. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sejahtera, selalu bahagia bersama keluarga. Kita jalin rajut dengan baik persaudaraan kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Saat itu dikembarkan adanya alas roban, ditakuti para warga, di mana alas roban kurang lebih beberapa kilo dari penduduk tersebut, di mana adanya di bukit yang ada. Lantas ada seseorang, katakanlah sesepuh yang ahli ibadah, sesepuh yang alim dan bijaksana, katakanlah yang memiliki kelebihan dengan panca inderanya. Tiba-tiba beliau memang sudah mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada dengan adanya semua penduduk ketakutan adanya alas roban. Namun seorang sesepuh tidak mau berdiam diri. Sebelum datang ke alas roban sudah mengetahui adanya itu hanya rekayasa belaka. Saat itu seorang sesepuh berjalan menuju di mana adanya alas roban yang memang kebetulan tempatnya rindang, banyak pepohonan yang katakanlah orang bilang hutan belantara, memang masih subur pohon-pohon itu. Kalau katakanlah seperti orang awam mengatakan tempatnya angker, sehingga pantas disebut dengan julukan alas roban. Orang berketakutan semua, apalagi dengan hasutan-hasutan. Jangan pernah ada yang melewati alas roban kalau Anda kepingin selamat, tapi jangan coba-coba mendatangi alas roban. Nyawa Anda tidak akan selamat kembali ke rumahnya. Disitulah seorang sesepuh menampung semua informasi yang ada, sehingga karena sudah mengetahui adanya, yang tahu adalah seorang ahli spiritual yang memiliki panca indera, bahwasanya itu hanya akal busuk belaka direkayasa oleh seseorang yang punya maksud tertentu. Saat itu jam menunjukkan jam 9:15 waktu Indonesia belahan barat. Seorang sesepuh berjalan menuju di mana adanya alas roban. Setelah sampai di mana adanya alas roban, seorang sesepuh duduk sebentar di mana adanya pohon rindang
manusia yang nangkring di atas pohon. Hai Bapak tua, kenapa Anda di sini? Di sini bukanlah tempat Anda. Tidak pantas Anda di sini. Lantas si Bapak tua sebetulnya sudah mengetahui, dengan sengaja duduk di situ, ingin mengetahui siapa yang akan hadir lebih dulu. Lantas si Bapak tua dengan santainya dan santunnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas orang yang ada di atas pohon mengatakan, jangan pakai salam. Saya tidak perlu salam itu. Lantas si Bapak tua beranjak dari tempat duduknya, menghadapi di mana adanya manusia yang bicara di atas pohon. Turunlah, supaya kita bicara lebih enak. Jangan di atas pohon seperti binatang. Lantas tiba-tiba manusia itu turun dengan mudahnya seperti layang-layang di hadapan si sesepuh. Kenapa kau kemari, manusia? Lantas sesepuh dengan lugasnya dan santunnya mengatakan, begini, saya lihat Anda adalah manusia biasa. Saya tahu Anda punya kelebihan. Turun dari pohon aja dengan mudahnya, melayang begitu saja. Apakah Anda tahu dengan saya? Kenal dengan saya? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si manusia yang dari pohon mengatakan, tidak, saya tidak tahu dengan adanya Anda. Saya adalah hamba Allah. Saya hanya kepingin tahu kenapa di sini dikenal dengan alas roban yang ditakuti para warga yang ada di bawah sana. Lantas si manusia itu sambil tertawa berkata, saya berhasil menghasut para warga sehingga para warga tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani mampir di daerah alas roban ini supaya saya bisa leluasa bersama anak buah saya. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraannya. Oh, jadi pelakunya Anda, sehingga hasutan-hasutan itu membuat para penduduk takut dan percaya kepada Anda. Ya, betul, kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas si sesepuh dengan lugasnya bertanya kembali, apa tujuan Anda menghasut orang-orang supaya takut di alas roban ini? Kami punya misi. Kami adalah jawara-jawara yang pilih tanding. Lantas sesepuh mengatakan, apa maksud Anda jawara-jawara pilih tanding? Kami adalah sarang penyamun. Disitulah tempat tinggal kami berada. Yang dekat pohon situ adalah rumah kami berada. Lantas seorang sesepuh berkata kembali, saya kurang jelas. Sarang penyamun memang dikenal kejahatan. Berarti Anda mengganggu setiap manusia termasuk para penduduk-penduduk. Coba jelaskan dengan lugas supaya saya paham apa tujuan Anda. Lantas si manusia itu mengatakan, saya bebas, ingin merampok, ingin menyekek leher orang, pokoknya apa saja yang kami suka. Yang penting kamu di sini merdeka. Disitulah rumah kami. Kamu bisa minum apa aja, makan apa aja yang enak-enak. Tinggal ngambil para penduduk yang ada, masuk warung-warung yang ada. Lantas si bapak sesepuh mengatakan, oh, jadi yang selama ini toko-toko warung-warung dirampok adalah tidak lepas dari perbuatan pelaku-pelaku Anda termasuk anak buahnya. Lantas si bapak itu mengatakan, betul, anak buah saya banyak. Kalau Anda ingin lihat, berani punya nyali, lihatlah. Lantas sesepuh mengatakan,
kami sudah cukup lama di sini. Saya adalah ketua sarang penyamun yang ada di sini, yang memiliki ilmu jaya. Lantas si Bapak mengatakan kembali, kenapa Anda berani masuk ke sini, Bapak tua? Lantas si Bapak tua dengan santai dan santunya mengatakan, tadi sudah saya katakan, sebetulnya saya sudah mengetahui adanya tempat sini ditakuti oleh para penduduk. Menurut saya adalah itu rekayasa. Ternyata memang betul Anda bicarakan. Adalah pelaku utama yang menghasut para penduduk sehingga mereka tidak berani singgah di mana adanya alas ruban ini. Supaya Anda dengan anak buahnya leluasa tinggal di sini. Lagi-lagi si Bapak itu tertawa, yang ada penghuni alas ruban tersebut. Ya betul. Sehingga mereka nggak ada yang berani di sini. Kami tidak merasa terusik. Kami bebas berkeliaran kemana-mana. Tiba-tiba si Bapak itu mengatakan, kamu mau apa kemari? Kepada sesepuh mengatakan, dan lantas sesepuh, saya memberikan satu penjelasan kepada Anda yang terakhir. Memang tujuan saya ingin membuktikan siapa sebenarnya yang ada di alas ruban. Ini sesuatu yang rekayasa, hasutan-hasutan supaya para warga takut singgah di daerah sini, supaya Anda leluasa. Bukankah Anda sudah mengatakan demikian? Ya betul, kata si Bapak itu yang tinggal di alas ruban mengatakan demikian. Berarti Anda memiliki kelebihan hanya dengan tujuan untuk berbuat jahat, merampok, memelas harta-harta penduduk, bahkan toko-toko pun. Semua barang-barang jualannya diambil begitu saja sehingga mereka ketakutan dengan adanya Anda. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi salah satu toko, dia terhipnotis dengan Anda hanya cukup mengatakan minta apa, dia beri. Dia tidak bisa berkutik. Begitu Anda sudah pergi, dia baru sadar. Hebat juga Anda punya kelebihan, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si Bapak itu yang tinggal di alas ruban bersama anak buahnya yang menganggap dirinya adalah jawara mengatakan, apakah Bapak sesepuh kemari adanya punya nyali apa yang Anda punya? Kenapa Anda berani kemari? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata berani atau tidak berani itu kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Yang perlu kita takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Anda harus sadar bersama anak buahnya, kita sama sebenarnya wujud manusia, hanya perbedaannya perilakunya. Anda bukan seperti manusia, perilaku Anda seperti jin yang ada. Lantas si manusia tersebut tertawa terbahak-bahak. Ternyata Anda punya nyali, Bapak, kata si menganggap dirinya adalah jawara. Si sarang penyamun mengatakan demikian. Kenapa saya harus takut datang kemari? Justru kehadiran saya kemari ingin membuktikan kebenaran. Kenapa manusia-manusia yang ada di kampung sana ketakutan dengan adanya alas ruban? Saya sebelumnya sudah mengetahui adanya rekayasa. Emang itu kebenarannya? Anda sudah mengakui. Sekarang juga kalian kembali, sadarlah, bertobatlah, kata si Bapak sesepuh mengatakan demikian. Lantas si orang tersebut, penghuni yang ada di alas ruban mengatakan, jangan ceramain saya. Saya sudah bertahun-tahun dengan anak buah saya di sini, udah bebas, merdeka. Lantas sesepuh mengatakan, nyawa seseorang tidak bisa diukur.
masih sehat, dikasih kesempatan untuk bertobat, lagi-lagi menentang si orang tersebut. Kenapa kau menceramain saya, Bapak tua? Buat apa saya sadar? Buat apa saya bertobat? Kami sudah merdeka di sini. Lantas sesepuh hanya satu kalimat yang terakhir mengatakan, begini saja Pak, kalau kita bicara bertele-tele tidak akan pernah selesai. Sekarang begini aja, pilih di antara dua. Bapak mau bertobat kembali kepada Allah ke jalan yang benar, atau mau melanjutkan kebiasaan Bapak berbuat jahat. Bawalah anak buah Anda untuk bertobat kepada Allah. Disitulah tantangan, dapat tantangan baru dari orang tersebut sesepuh. Dia mengatakan, manusia tua, kalau memang kau benar-benar berani hadapi saya dulu, Anda berani melarang saya bahkan untuk sadar pada saat si penghuni di mana adanya alas seroban, dia hanya melemparkan satu ranting kayu yang ada, dilemparkan ke sesepuh. Sesepuh tidak mau kalah gesit, lemparan kayu tersebut kembali lagi kepada orang tersebut. Dia jatuh tersungkur sambil teriak, "Woi, apaan ini? Kenapa saya melempar ranting ini ke Bapak, malah kembali ke saya? Siapa Anda sebenarnya?" Kata si orang tersebut yang ada di sarang penyamun. Tadi saya sudah katakan, saya tidak mau bertele-tele, tidak ada habis-habisnya. Kalau begini caranya, saya hanya ingin memberikan kesempatan kepada Anda untuk memilih di antara dua, mau bertobat atau melanjutkan kebiasaan Anda berbuat jahat. Hanya itu saja. Tapi Anda malah menantang saya, mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Ternyata Anda tidak ada apa-apanya. Itu baru permulaan. Silakan apa yang Anda punya. Akhirnya sesepuh menguji kehebatannya. Dia menunjukkan diri lagi, menyatukan kedua telapaknya, lantas digerakkan ke sesepuh, mengeluarkan api. Sesepuh hanya berdiam sejenak dan hanya menggerakkan kepalanya ke depan, sehingga gerakan tangan, telapak tangan orang tersebut mengeluarkan api. Ternyata dia mampu api itu menyentuh tubuhnya sesepuh, bahkan membalik kepada dirinya. Dia teriak kesakitan. Tiba-tiba anak buahnya yang ada di rumah gua itu keluar semua. "Woi, ada apaan nih? Hei, itu bos saya." Masing-masing bicara dengan kalimat senada. Ternyata anak punya banyak ribuan. Disitulah sesepuh berkata kembali, kalau memang kalian memang bawahannya dia adalah dia bosnya kalian, sadarlah, saya ingin menyadarkan dia harus kembali kepada jalan yang benar. Bertobatlah sebelum Anda dicabut nyawanya. Lantas salah satu nyeletuk anak buahnya, "Wah, enak saja, kami sini sudah merdeka, enak." Lantas sesepuh mengatakan, "Kalian tidak lebih, tidak bedanya dengan bos kalian. Sudah terbakar begitu, dia masih aja ngeyel, mengajak duel. Dia ingin menguji kesaktiannya. Ternyata bos kalian yang terbakar. Lihatlah, dia masih terbakar. Sekarang kalian berjanji mau bertobat kembali kepada Allah atau melanjutkan kejahatan. Kalau mau melanjutkan kejahatan, bos kalian akan mati sekarang juga, terbakar oleh perbuatannya." Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka bingung satu sama lain, berbicara, bagaimana nih?
si sepuh sudah memasang pagar, hanya ingin menguji adanya supaya mereka sadar bertobat. Disitulah semua anak buah si bosnya itu tunduk bersujud semuanya di hadapan sesepuh. Sesepuh, saya minta ampun, saya bertobat, saya tidak akan melawan lagi, saya akan kembali sebagai rakyat biasa, tidak mau di sini lagi. Lantas dicabutlah api yang terbakar yang ada di bosnya, si bosnya lantas selamat dari kebakaran api tersebut. Apakah Anda mendengarkan anak buah Anda sudah bertobat? Anda belum mengucapkan mau bertobat. Kalau Anda mau sadar mau bertobat, silakan kembali kepada masing-masing keluarganya. Jangan di sini. Kembalilah, bersujudnya kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, dan minta maaf pada orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah dirugikan. Kalau memang Anda tetap mengira sebagai bosnya, api itu akan kembali membakar Anda. Dengan sengaja saya menghentikan api itu. Api itu adalah perbuatan Anda. Anda yang akan memakan diri sendiri, bukan karena saya. Bukankah Anda tadi mengeluarkan api dari telapak tangan? Anda tidak mampu. Api itu menyentuh saya, bahkan membakar dirinya Anda sendiri. Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba si bapak itu bersujud kembali seperti anak buahnya, meminta ampun, mau bertobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka mengucapkan terima kasih atas menyadarkan mereka semua. Demikianlah saudara, inilah yang dimaksud dengan alas roban, yang dikenal dengan rumah sarang penyamun, di mana adanya rekayasa oleh mereka agar mereka bisa leluasa kehidupan mereka yang ada di sana, membuat suatu hasutan-hasutan segalanya supaya para warga tidak mau mampu atau tidak berani takut singgah di adanya di alas roban. Mereka lah pelaku utama yang selalu memeras, mengambil barang-barang toko maupun di rumah warga, sehingga para warga ketakutan, terhipnotis oleh kebiasaan mereka yang sengaja niat berbuat jahat. Semoga bermanfaat. Niat kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Segala sesuatu